Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Pemerintah memutuskan menunda pembentukan Detasmen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor. Sejumlah pihak menilai untuk pemberantasan dan pencegahan tindak korupsi, 3 lembaga hukum yang ada saat ini, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sudah baik. Hanya perlu penguatan dan koordinasi. Keputusan pemerintah menunda pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor ditanggapi beragam oleh anggota Dewan. Anggota Komisi 3 DPR RI Weni Waro menyayangkan penundaan pembentukan Densus Tipikor ini. Seharusnya pemerintah mendukung karena tujuannya sama-sama ingin memberantas korupsi di Indonesia. Yang kami minta adalah bahwa korupsi di Indonesia ini zero. Nah, untuk itu maka optimalkan Dirtipikor. Mau pakai Densus, mau pakai Satgas. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 3 Nasir Jamil. Ia menilai penundaan pembentukan Densus Tipikor ini sudah tepat, karena perlu dikaji lebih dalam, karena anggaran yang dibutuhkan pun tidak sedikit. Nasir Jamil menjamin Densus Tipikor ini tidak tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya. Putuskan oleh Presiden itu sudah tepat, ya. Tentu harus ada kajian mendalam. Bisa jadi kepolisian sendiri belum siap, ya. Penganggarannya juga belum siap, ya. Kemudian juga standar operating prosedurnya juga barangkali belum siap. Lalu proses rekrutmennya juga belum siap, ya. Andri dan Ajib TVR Parlemen melaporkan. Sebagai satu dari 10 destinasi wisata unggulan nasional, penataan kawasan wisata Pulau Komodo perlu segera dilakukan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti akses jalan, bandara, dermaga, dan sarana transportasi lainnya, yang merupakan kebutuhan mendesak yang harus disiapkan. Ditemui saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhyiddin Muhammad Syahid mengatakan, diperlukan anggaran yang cukup besar untuk melakukan optimalisasi kawasan wisata di Kabupaten Manggarai Barat. Ia menilai anggaran daerah yang ada tidak cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang. Untuk itu perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat serta dukungan politik anggaran dari DPR RI agar optimalisasi dan penataan kawasan wisata Pulau Komodo dapat segera terrealisasi. Pulau Padar ini saya kira ini perlu, karena salah satu objek yang bisa melihat secara keseluruhan, ya, pemandangan bisa melihat seluruh wilayah di sekitar Komodo ini, itu di atas salah satu tempat yang namanya Pulau Padar, bisa melihat secara langsung. Di situ infrastrukturnya masih relatif sangat sedikit. Lebih lanjut, Muhyiddin juga meminta agar pemerintah daerah menciptakan suasana aman dan kondusif bagi para wisatawan, agar target kunjungan wisata Pulau Komodo dan Labuan Bajo dapat tercapai di tahun 2018 mendatang. 10 tujuan wisata salah satunya adalah daerah ini. Dan kita mohon bahwa daerah ini betul-betul bisa dijaga dengan baik sehingga bisa menarik para wisatawan nanti yang akan berkunjung sini. Dari Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Fajar dan Rifki, TVR Parlemen, laporkan. DPR RI mengutuk krisis kemanusiaan terhadap etnis Islam Rohingya di Myanmar. Oleh karena itu, DPR mendesak pemerintah untuk menekan pemerintah Myanmar agar menghentikan pembantaian dan pengusiran terhadap etnis Islam Rohingya. Usai menerima Dubes Bangladesh Mayor Jenderal Azmal Kabir untuk membicarakan krisis kemanusiaan Rohingya, Fadlizon mengatakan Dubes Bangladesh menyampaikan masalah kemanusiaan Rohingya di Myanmar semakin memburuk. Seperti di Bangladesh, sebanyak 1,1 juta jiwa pengungsi Rohingya kondisinya sangat memprihatinkan, berharap Indonesia dapat memberi bantuan lebih besar lagi. Fadli menghimbau Presiden Joko Widodo untuk meninjau langsung pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh dan memberikan perhatian lebih kepada krisis kemanusiaan di Rohingya. Sikap tegas Indonesia tersebut akan diikuti oleh negara ASEAN lainnya, mengingat Indonesia merupakan pemimpin ASEAN. Indonesia ini kan negara pendiri ASEAN, negara terbesar Muslim di dunia. Jadi Indonesia harus bisa menekan Myanmar supaya meminta ini mengembalikan warganya. Jadi kalau pakai status atau statuta ASEAN yang ada sekarang non-interference itu tidak akan jalan. ASEAN ini nggak ada gunanya. Lebih lanjut, Fadlizon menyampaikan keikutsertaan DPR dalam memberikan dukungan dan perhatian terhadap etnis Rohingya
salah satunya melalui World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Nusa Dua, Bali, September lalu. Salah satu resolusinya memberikan perhatian terhadap persoalan Rohingya. Salah satu resolusi yang kita hasilkan adalah persoalan Rohingya. Ada 50 negara ikut menandatangani, kecuali satu India yang menolak. Fitian dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia dan Turki, khususnya dalam pengembangan energi panas bumi untuk program kelistrikan. Mengingat saat ini, Turki merupakan salah satu negara yang sukses mengembangkan energi geotermal untuk pemenuhan energi listriknya. Delegasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Turki untuk menggali masukan informasi terkait pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi panas bumi atau geotermal. Saat ini 2 pembangkit geotermal beroperasi di Turki. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Indonesia perlu menjalin kerjasama yang konkret dengan Turki untuk pengembangan energi panas bumi di tanah air. Mengingat dari potensi 30 gigawatt yang dimiliki Indonesia, baru sekitar 5% saja yang bisa dimanfaatkan. Apa yang dicapai oleh Zorlu ini kita bisa amati supaya kita bisa terapkan di Indonesia yang saat ini pengembangan geotermal kita masih tertatih-tatih. Geotermal kita mempunyai kapasitas 30 gigawatt, sekarang baru sekitar 1.700 megawatt ataupun 5%, dan ini tentunya harus kita perkuat lagi. Sebelum mengunjungi pembangkit listrik geotermal di Zorlu, delegasi DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Turki Mr. Ahmet Aydin dan Ketua Grup Kerjasama Bilateral Turki-Indonesia Hamzadak di Gedung Parlemen Turki di kota Ankara. Agus Hermanto mengungkapkan kerjasama Indonesia-Turki dalam pengembangan energi panas bumi telah terwujud, ditandai dengan investasi perusahaan Hittite di Indonesia yang akan mengembangkan energi geotermal di Pulau Sumatera dengan investasi senilai 3 triliun rupiah. Kami yakini bahwa kunjungan kami ke Turki ini betul-betul bermanfaat, tidak hanya menjalin kerjasama antara kedua parlemen, tetapi juga kerjasama di bidang ekonomi, wabil khusus kerjasama di bidang energi ini. Dari Ankara, Turki, Saifullah Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalam.